terserah aku ya mau teleponan di mana. Emang ini kantor punya kamu, bukan kan? Kesombongan dan keangkuhan orang lain akan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam jurang yang terlalu dalam. Kamu itu nggak usah merasa diri kamu paling penting berada di kantor ini. Diri kamu tuh hanya seorang ojol, pengantar makanan. Terus ngapain kamu berpakaian rapi seperti ini? Biar semua orang itu menghormati kamu. Jika seseorang hanya melihat orang dari segi penampilannya saja, maka orang itu adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Halo Pak Adi. Iya Pak, saya ini udah sampai kok di lokasi. Pak Adi cepetan kesini ya. Bawa berkasnya semua. Mbak, permisi Mbak, Iya, Pak, saya iya, numpang Pak. lewat Mbak. Bentar ya Mas, saya ini lagi teleponan penting banget. Mbak, saya lagi Iya, Pak, buru-buru iya, Pak. Mbak, mau nganterin makanan. Mas nggak denger ya? Saya ini lagi teleponan penting soal kantor. Mbak, permisi ya. Kalau mau teleponan itu bisa kedepanan sedikit. Kasihan kalau ada orang yang mau lewat. Emangnya kamu siapa? Kamu itu cuma karyawan biasa ya. Saya itu lagi teleponan penting soal kantor. Ada bisnis besar. Ya tapi Mbak, kasihan kalau ada orang yang mau lewat jalan ini. Oh, kamu mau ngebelain tukang paket ini? Mbak, saya mau nganterin makanan ke dalam Mbak. Ini pesanan kalau terlambat, nanti saya bakal dimarahin Mbak. Saya itu nggak mau tahu ya Mas. Saya ini lagi sibuk. Mas itu tungguin aja di situ. Saya lagi mesti teleponan nih. Tapi Mbak, saya ngejar waktu ini Mbak. Mas gak denger ya? Kata saya apa? Kamu juga ngapain masih di sini? Udah masuk sana aja. Tapi Mbak, kasihan Mas ini. Kalau Mas ini terlambat ngantar pesanan, yang ada Mas ini nanti akan ditegur. Apalagi dengan Mbak teleponan di tengah pintu seperti ini mengganggu pekerjaan orang lain. Betul itu Mbak. Nanti kalau saya terlambat, makanan ini sudah dingin, nanti saya akan dimarahin. Aduh. Bisa-bisa saya dikasih bintang 1 Mbak. Kalian berdua itu nggak denger ya? Saya di sini itu juga lagi kerja. Saya itu lagi ngehandle proyek miliaran. Ngehandle proyek miliaran, tapi kok lewat pintu samping sih? Harusnya kan lewat pintu utama. Kamu diem ya. Kamu itu cuma karyawan biasa. Aku pastiin ya, aku itu pakai orang dalam. Jadi proposal aku itu bakal diterima. Tapi Pakai Mbak, orang dalam ternyata. izinkan saya masuk ya Mbak, sebentar aja Mbak. Mas, kalau saya belum selesai, Mas mending lewat pintu belakang deh. Mas itu mengganggu saya di sini. Aduh Mbak, kalau kayak gitu saya harus muter lagi dong. Saya itu nggak mau tahu ya, itu kerjaan kamu bukan kerjaan saya. Iya Pak, maaf ya Pak. Barusan masih ada kendala Pak di sini. Iya, baik Pak. Oh, saya tunggu di sini. Iya Pak, iya. Ngeselin banget ya tukang pakai itu sama karyawan. Awas aja ya. Sampai dia itu kayak gitu lagi, aku bakal laporin tuh sama atasan. Gak tahu apa. Lagi teleponan sama orang penting. Aduh, sakit banget perut aku nih. Belum makan, mana pesanan belum datang. Lama banget sih. Awas aja ya, sebentar lagi, 5 menit lagi, kalau dia tuh belum datang juga, akan aku kasih rating 1. Siapa suruh datang terlambat? Duh, sakit banget nih perut aku. Bisa-bisa aku nggak konsentrasi nih sebentar lagi kalau kerja.
Maaf Bu, numpang tanya Bu, ruangan Bu Arum di mana ya? Jadi kamu yang nganterin pesanan saya? Dengan Ibu Arum? Iya, bener, dengan saya sendiri. Gara-gara kamu nganterin makanan saya terlambat, saya tuh kelaparan. Saya tuh nggak bisa fokus untuk bekerja. Maaf ya Bu Arum, bukannya saya mau terlambat. Tadi ada kendala sedikit Bu Arum. Aku tuh nggak peduli. Maupun ada kendala kayak nggak ada kendala, aku tuh nggak peduli. Yang aku pedulikan, makanan aku itu sampai tujuan dengan tidak terlambat. Seperti itu. Iya Bu Arum, maaf ya sekali lagi Bu Arum. Tadi saya sudah sampai di pintu samping, tapi ada orang yang lagi teleponan sok penting Bu Arum. Saya mau lewat, dia halangin. Jadi saya putar balik deh, cari pintu yang lain. Mau lewat pintu utama, saya ojol nggak dibolehin masuk Bu Arum. Udah. Mana? Loh, kok sup saya jadi dingin? Maaf Bu Arum, tadi macet dan satu hal lagi saya dihalangin masuk. Aku tuh nggak bisa makan makanan yang sudah dingin seperti itu. Ya maaf Bu Arum, ya, bukan saya mau terlambat atau mau berlama-lama, tapi ya adanya seperti itu Bu Arum. Maaf ya Bu Arum. Halah, itu hanya alasan kamu doang kan supaya nggak aku marahin. Tapi saya cuma telat 10 menit Bu Arum. 10 menit itu berharga ya. 1 menit pun itu sangat berharga. Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu udah gak niat kerja jadi ojol, ya udah kamu tuh mending pulang aja deh. Ngeselin banget sih jadi orang. Kamu itu sudah membuat kesalahan 2 kali. Yang pertama kamu datang terlambat. Yang kedua kamu sudah membuat makanan saya jadi dingin. Gimana cara saya makannya? Hah? Gimana? Tinggal dihangat lagi Bu Arum. Nggak dingin, terlalu dingin kok. Kamu pikir di sini ada penghangat makanan apa? Ya udah, aku tuh nggak mau bayar. Tapi Bu Arum, Daripada kamu kasih rating 1, tapi pesanan ini kan masih belum dibayar Bu Arum. ya udah aku kasih rating 1 aja. Terus aku bayar separuh aja. Jangan gitu dong Bu Arum, kasihani saya. Kalau saya dikasih rating 1, nanti saya akan dimarahin oleh manajer saya. Ya saya nggak mau tahu. Bisa-bisa saya dipecat Bu Arum. Itu kan Saya- urusan kamu. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahin Bu Arum. Ya saya nggak peduli, itu tanggung jawab kamu sendiri. Makanya kamu jangan datang terlambat biar sup aku tuh nggak jadi dingin. Itu semua ketidaksengajaan Bu Arum. Kalau saya ingin datang lebih cepat. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa Bu Arum. Kalau nggak mau dibayar juga nggak apa-apa. Tapi asalkan bintang saya jangan dikasih 1 ya. Iya, ya sudah sana pergi. Mana masih aku belum punya pemasukan. Pesanan orderan pertama aja udah kayak gini, aku yang bayar. Ini namanya bukan plus, tapi minus. Sama aja aku yang traktir dia makanan. Padahal cuma telat 10 menit. Apa sih hari ini? Semoga aja diganti dengan rezeki yang lain. Masa iya ada orang kantoran sombongnya kayak gitu? Padahal cuma telat sebentar. Gak ada toleransi sama sekali. Kayak dia itu bukan manusia ya, yang gak punya hati. Padahal aku sudah bilang, aku di sini sebagai tulang punggung yang menafkahi keluargaku. Tapi dia sedikit pun tidak peduli dengan nasib aku. Semoga hidup dia itu baik-baik saja nantinya. Padahal aku sudah berusaha secepat mungkin. Tapi ya mau gimana lagi? Cari pintu samping lagi, muter. Kalau semisal aku pakai pintu utama, nggak bakalan terlambat 10 menit. Tapi ya memang semua peraturan kantor, setiap ojol atau driver nggak boleh masuk lewat pintu utama.
dorong motor jauh dari bengkel. Bu. Bagus ya. Ini udah jam berapa? Lihat. Duluan saya yang sampai ke sini. Kamu kemana aja? Mogok, Bu. Motor saya, Bu. Masih aja ya. Kamu pelihara motor butut itu, mending kamu itu jual aja motor itu, ganti yang baru. Enak aja dijual. Daripada aku ngejual motor aku, mendingan beli yang baru. Kan uangnya ada di kamu semua. Ada di aku, mana ada, nggak ada. Padahal kamu kan banyak uangnya, cuma beliin motor aku tuh, biar gak mogok lagi. Enak banget hidup kamu. Beli aja sendiri, tabungan kamu itu kan ada. Gak ada habis. Aku dari tadi ngomong baik-baik. Aku udah nih menghormati kamu sebagai perempuan, tapi ngomongnya seperti itu. Ya terserah aku dong. Aku itu udah tadi nungguin di sini, nggak tahu. Terik panas matahari itu sangat menyengat di kulit aku. Mogok, Tata, mogok. Kamu tahu kan mogok? Dorong nih. Biasanya kalau motor aku mogok tuh ya, aku disambut di sini. Biasanya tuh dengan cara yang baik-baik, karena ada kendala. Terus motor kamu sekarang di mana? Di bengkel, Tata. Di bengkel. Kan udah bilang, motor aku di bengkel. Kenapa sih motor kamu itu nggak dibuang aja keroncokan? Kan motor kamu itu udah nggak layak pakai. Enak aja kalau ngomong motor kesayangan. Nih. Baru aja aku mau nanya ini nih. Coba lihat lagi. Udah iya, semua. bentar. Nah, gini dong. Kalau gini kan kamu bisa diandelin sama aku. Ya udah, sekarang masuk biar kulit aku ini nggak hitam. Ayo cepetan. Iya. Aduh. Permisi Mbak. Iya, ada apa ya? Saya mau nanya, mau ketemu dengan atasan Mbak. Saya mau ngajukan proposal untuk kerjasama dengan perusahaan saya. Kerjasama? Iya bener Mbak. Apakah kamu sudah memiliki janji dengan atasan saya? Untuk janji belum ada Mbak, tapi saya sudah pernah coba datang ke perusahaan ini dan sudah disetujui dengan atasan Mbak. Emang kamu dari perusahaan mana? Saya dari perusahaan Samudra Platinum Mbak. Kalau proposalnya bisa Mbak lihat sendiri dan saya ingin bertemu secepatnya dengan atasan Mbak. Boleh saya cek? Silahkan. Jadi ini proposal kamu? Iya bener Mbak. Sepertinya proposal kamu itu tidak masuk dalam standar perusahaan kita. PT kamu ini PT Samudra Platinum, PT terkecil kan? Yang masih baru dibangun. Benar sekali Mbak, PT Samudra Platinum emang PT yang baru saja dibangun dan masih kecil. Tapi saya rasa saya sudah bisa untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Oh iya, sangat ambisius sekali ya diri kamu. Tapi proposal kamu ini tidak masuk dalam standar dalam perusahaan. Kamu ngerti kan? Mbak, boleh tolong jelaskan terhadap saya di mana letak saya yang tidak masuk di perusahaan Mbak? Kamu sudah ngaca kalau kamu mau pergi ke perusahaan besar seperti ini? Ibu Arum, Iya, Ibu Tata? ini proposal saya. Oh iya, bisa saya cek terlebih dahulu? Bisa, Bu. Oh iya, dia siapa ya, Bu? Biasa, dia ingin mengajak kerjasama juga. Terus Ibu Arum terima? Ya enggak lah, proposal yang dia punya itu tidak masuk dalam standar perusahaan. Oh, berarti proposal yang saya bawa itu Ibu Wah, Arum. ini nih cocok banget dalam bekerja sama dengan perusahaan kita. Wah, memang bagus, Bu. Benar. Proposal ini sangat bagus bagi perusahaan ini, Bu. Daripada proposal yang dia miliki sangat tidak masuk dalam standar perusahaan. Wah. Jadi ini akan di-ACC oleh atasan kita. Mbak, permisi. Boleh tolong dicek sekali lagi proposal saya? Saya membuat proposal ini selama berbulan-bulan. Saya rasa proposal saya ini sudah cukup baik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jadi saya mohon untuk dipertimbangkan lagi ya Mbak. Hei, kalau proposal kamu udah ditolak, jangan maksa. Bener, jangan bikin malu. Sudah ya. Tidak usah berribut di kantor ini. Kalau proposal kamu sudah saya tolak, mending kamu pergi aja dari kantor ini.
Tapi Mbak, tolong kasih saya kesempatan ya. Saya ingin bertemu langsung dengan atasan Mbak. Heh, saya itu tangan kanan pimpinan di perusahaan ini. Jadi semua proposal yang masuk di perusahaan ini itu harus melalui saya. Jadi kamu meragukan saya, hah? Enggak Mbak, saya enggak meragukan Mbak. Saya hanya ingin diberi satu kali saja kesempatan untuk bertemu dengan atasan Mbak. Atasan saya tuh sangat sibuk, jadi tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan perusahaan kecil seperti kamu. Mbak, tolong dong Mbak. Sekali lagi saya minta tolong aturkan jadwal saya dengan atasan Mbak. Ya sudah, saya nanti akan atur schedule dengan atasan saya. Tapi lebih baik sekarang kamu pergi dari kantor ini. Sebelum saya panggilkan satpam yang ada di luar. Ya sudah, saya permisi dulu. Wah, Bu Tata, ini proposalnya sangat cocok untuk perusahaan di kantor ini. Jadi nanti saya akan sodorkan proposal Bu Tata terhadap atasan saya. Ya udah, yang terpenting proposal saya itu diterima. Iya Bu. Nanti kamu saya kasih bonus. Bu, jangan rame-rame Bu ngomong masalah itu Bu, takut didengar karyawan yang lain Bu. Iya. Ya sudah, Pak Adi dan Bu Tata sambil menunggu CEO datang, silahkan duduk Pak, Bu. Baik, Bu. Ini sudah, Permisi ya, Bu. iya, ini sudah dipelajari semuanya kan Pak, Bu? Sudah semua, Bu. Tenang saja, Bu. Kalau masalah proposal itu serahkan terhadap saya dan juga Ibu Tata, Bu. Betul Bu. Jadi Bu Arum tenang aja. Jangan meragukan kita berdua. Bagus-bagus, kerja yang sangat bagus. Perasaan aku bikin proposal ini udah bagus banget deh. Aku belum ketemu dengan atasan dari perusahaan ini, udah langsung ditolak. Kenapa, Mbak? Loh, Mas bukannya tukang ojek yang tadi pagi itu ya? Maksud saya ojol tukang paket. Iya, Mbak berarti masih ingat saya ya? Kenapa? Saya lihat dari tadi Mbak jalannya agak lesu, agak kurang bergairah. Ada masalah? Ini nih Mas, saya kan mau ngajuin proposal untuk kerjasama dengan perusahaan ini. Tapi sebelum saya datang bertemu dengan atasan di perusahaan ini, saya sudah ditolak langsung dengan yang namanya Ibu Arum. Oh, ditolak? Iya bener Mas. Terus Bu Arum juga bilang kalau proposal saya tuh nggak sesuai dengan standar perusahaan mereka. Ya saya tahu sih kalau perusahaan saya tuh emang PT kecil. Cuma nggak ada salahnya juga kan saya untuk mengajak kerjasama dengan perusahaan ini. Boleh saya lihat? Silahkan. Jadi proposal kamu langsung ditolak mentah-mentah ya? Iya bener Mas. Terus dia nggak bilang kekurangan proposal kamu dari apa? Enggak sih, Bu Arum tadi cuma bilang kalau proposal saya tidak memenuhi standar perusahaan mereka. Sebentar deh. Mas sebenarnya kerja apa sih? Emang Mas ngerti dengan proposal seperti ini? Saya sedikit mengerti tentang proposal. Tapi saya lihat proposal kamu ini sangat bagus loh. Masa iya langsung ditolak? Saya juga nggak tahu, tapi saya rasa proposal saya emang bagus karena saya ngerjakannya itu udah berbulan-bulan yang lalu. Mungkin ini ada yang nggak beres. Tadi pagi kan saya sempat mendengar kalau ada seseorang yang sangat angkuh dan sombong itu memakai jasa orang dalam. Oh iya, saya baru ingat. Bu Tata ya? Ya nggak tahu. Oh, berarti nama dia itu Tata? Iya, saya juga sempat bertemu dia di dalam barusan. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Iya Mas, silakan. Oh. Ya, halo Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya lagi ada di kantor ini Pak. Sebentar lagi saya hubungi lagi ya Pak. Baik Pak, baik. Iya Pak, sekarang saya lagi kerja ini Pak. Nanti saya hubungin lagi kembali ya Pak. Baik Pak.
Kalau gitu permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Sampai mana kita ya tadi Bu? Oh, saya sudah bertemu Bu Tata di dalam, Pak. Oh begitu, ya udah. Kita sekarang langsung ke dalam aja ya. Hah? Masuk ke dalam perusahaan ini? Iya, kita ajuin lagi proposal kamu ini. Siapa tahu bisa diterima. Emangnya Mas mempunyai jabatan apa di kantor ini? Mas juga karyawan di kantor ini? Kalau dibilang karyawan sih bukan. Tapi proposal kamu ini sangat bagus. Sayang loh, kalau proposal kamu ini dibiarkan dan tidak tidak diterima oleh perusahaan ini. Bagaimana? Mau mencoba? Iya, saya mau. Apa kata Mas aja? Ya udah, kalau gitu kamu ikutin saya aja. Baik, Mas. Oh iya Bu, kita itu udah dari tadi nungguin Bu. Apa masih lama CEO-nya datang? Sabar Ibu Tata. Bu Tata kan tahu kalau CEO itu sangat sibuk. Mungkin masih ada di perjalanan. Benar Bu, tapi kita kan masih punya kepentingan lain Bu. Tidak cuma kantor ini. Sabar Ibu Tata, diibaratkan nih, Ibu Tata ingin mendapatkan sebuah gunung. Jadi Ibu Tata harus lebih bersabar. Mohon pengertiannya ya Bu. Baik Bu Arum. Jadi seperti ini Pak, Bu. Kenapa Bu? Loh, kamu ngapain? Masuk ke kantor tanpa seizin satpam yang ada di luar. Apakah saya harus izin untuk masuk ke kantor ini? Hah? Dan saya harus izin sama siapa? Jelas, diri kamu hanya seorang ojol. Ngapain kamu ada di kantor ini? Ternyata kamu masih ingat kejadian tadi pagi ya? Padahal itu orderan pertama saya. Saya sudah membayarkan, ibaratkan saya sudah menraktir kamu makanan gratis. Mentraktir? Iya, saya sudah mentraktir kamu makanan gratis tadi. Kamu tidak bayar kan? Itu semua gara-gara kamu, itu semua gara-gara ulah kamu. Makanya kamu kalau jadi kerja ojol itu yang benar. Mungkin tadi pagi itu adalah hari pertama dan hari terakhir saya untuk mentraktir kamu makanan. Maksud diri kamu, aku tuh nggak mampu membeli makanan yang kamu bawakan itu, hah? Terus? Ya, mungkin saja nanti kamu tidak akan mampu untuk membeli makanan seperti itu lagi. Dijaga ya omongan kamu. Kamu tahu lagi ngomong dengan siapa, hah? Dan kamu juga, ngapain kamu masih ada di sini? Proposal yang kamu ajukan itu sudah saya tolak. Kamu emang nggak punya malu ya jadi orang? Saya yang mengajak dia datang ke sini. Proposal dia, saya lihat dia proposalnya bagus kok. Kenapa langsung ditolak oleh kamu? Dan kamu pikir aku tidak tahu siapa diri kamu di kantor ini? Dengan satu jentikan jari saya, kamu bisa angkat kaki dari sini. Kamu masih belum tahu lagi berurusan dengan siapa? Justru kamu yang tidak tahu lagi berurusan dengan siapa. Dan kamu sudah menyalahgunakan jabatan kamu di kantor ini. Kamu itu nggak usah merasa diri kamu paling penting berada di kantor ini. Diri kamu tuh hanya seorang ojol, pengantar makanan. Terus ngapain kamu berpakaian rapi seperti ini? Biar semua orang itu menghormati kamu. Jika seseorang hanya melihat orang dari segi penampilannya saja, maka orang itu adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Jika seseorang mengukur orang lain dari segi penampilannya, maka orang itu akan hancur jika bertemu dengan orang yang salah. Kamu ojol yang tadi pagi kan? Kamu ngapain sok berkata-kata bijak di sini? Oh, kamu wanita yang tadi jadi gapura di gerbang kan? Dijaga ya omongan kamu. Kamu itu belum tahu siapa saya. Jadi kamu itu nggak usah sok deh. Memangnya diri kamu siapa? Makanya, kalau kamu tidak mau disebut gapura, jangan teleponan di pintu masuk. Itu adalah pintu orang keluar masuk di sana. Jangan jadi portal di sana. Terserah aku ya mau teleponan di mana. Emang ini kantor punya kamu, bukan kan? Kesombongan dan keangkuhan orang lain
akan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam jurang yang terlalu dalam. Udah. Nggak perlu ada yang bertengkar di sini. Di sini tuh kantor. Yang seharusnya bertanya itu kita bertiga. Siapa diri kamu tuh sebenarnya? Kamu ingin tahu saya siapa? Nggak perlu tahu. Kamu tuh nggak penting di perusahaan ini. Oke, aku adalah orang yang tidak penting bagi kamu. Jelas lah. Lebih baik. Sejujurnya diri kamu yang tidak penting bagi saya. Saya akan menelpon bawahan saya di sini. Bawahan kamu itu seorang ojol juga kan? Kenapa? Bawahan kamu itu seorang ojol juga kan? Sama kan pekerjaan dengan kamu itu? Oke. Coba cek HP kamu. Siapa yang nelpon itu? Kamu pikir diri kamu? Nah, ini nih, ini CEO. Bukan kamu, seorang ojol. Halo, selamat pagi, Pak. Ini udah siang, bukan pagi lagi. Kenapa langsung dimatikan? Kamu kaget, saya siapa? Saya harus repot-repot turun langsung ke kantor cabang kecil seperti ini. Selamat siang, Pak. Ternyata penyakitnya itu adalah kamu. Gak usah sok manis di hadapan saya. Dari tadi kamu itu sudah menguji kesabaran saya. Kantor cabang ini, kenapa tidak maju-maju? Mungkin karena dipimpin oleh diri kamu. Untuk saat ini, saya cabut jabatan kamu. Kamu kemasin barang-barang kamu angkat kaki dari kantor ini. Saya tidak mau mempunyai seorang karyawan seperti kamu. Padahal proposal proyek ini lebih bagus menurut saya. Dalam proyek baru sebentar lagi yang akan diluncurkan, proposal ini sangat membantu dalam proyek itu. Kenapa kamu tolak? Atau jangan-jangan kamu sudah menerima suap dari orang lain? Jawab. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Bagus kalau kamu mengakuin kesalahan kamu. Di dunia bisnis, kejujuran nomor 1. Jika di dunia bisnis dikotori oleh orang-orang seperti kamu, bisnis itu akan hancur. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum saya lebih marah lagi terhadap kamu. Baik, Pak. Kesombongan dan keangkuhan manusia memang selalu menjatuhkan dirinya mereka sendiri. Lain kali di kehidupan lagi, jika kamu diberi kesempatan, jangan menggunakan keangkuhan dan kesombongan diri kamu. Karena di dunia ini banyak orang lain yang berada di atas kamu. Iya, Pak. Pergi kamu dari sini. Permisi, Pak. Proposal kita, Pak. Silakan dicek lagi, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ini proposal yang kalian buat. Benar sekali, Pak. Kalian sudah berpikir matang-matang untuk mengajukan proposal ini terhadap saya langsung? Sudah, Pak. Sudah saya pikirkan secara matang-matang. Kita berdua, Pak. Jadi perusahaan kalian mau bergabung dalam proyek ini? Betul, Pak. Tapi sayangnya, saya tidak mau menerima proposal kalian. Karena proposal kalian anak SMA aja bisa membuat proposal seperti ini. Proposal jelek seperti ini mau diajukan ke perusahaan lain, bakal ditolak juga. Jadi, jangan sekali-kali kalian bermain kotor di dalam sebuah bisnis. Jangan sekali-kali kalian menyuap agar kalian mendapatkan tender ini. Itu tidak akan terjadi selama saya yang menanganinya. Pergi kalian dari sini. Baik, Pak. Oh iya,
Untuk kerja sama kita gimana ya, Pak? Saya terima. Selamat bekerja sama ya, Ibu Meli. Kita belum kenalan, Pak. Oh ya, saya Ferry Gunawan. Baik, Pak Ferry. Ya sudah, nanti saya akan telepon kamu untuk mengenai kerjasama kita selanjutnya. Baik, Pak. Kamu akan bersama dengan pengacara saya dan juga bersama orang yang saya utus untuk menjalani proyek ini. Baik, Pak. Di dalam proposal itu sudah tercantum data diri saya. Saya tahu. Ya sudah, nanti saya hubungin lagi Ibu Meli. Atau kita mau ngeteh dulu? Gak usah, Pak. Saya langsung balik ke kantor aja. Sayang sekali, sayang sekali. Padahal saya ingin mempererat kerjasama kita melalui acara minum teh. Baik, kalau seperti itu, Pak. Saya mau. Jadi Bu Meli mau menerima tawaran saya minum teh? Iya, mau sekali, Pak Ferry. Ya udah, silakan.